Ya, kirang kirang setunggal malih jane pun cekap ya. Besok sekolah masih belum selesai ujiannya. Iya, sampai tengah satu nanti. Wah, ikut nganu ya. Nggih. Niki Pak Tejo nih. Fotonya pakai Sanes Pak Kafi Abdunaya. Sinten Pak Erwin iki? Oh, nggih. Pak Erwin selamat datang. Ngapunten miren foto Pak Erwin. Nanti mohon koreksinya jika ada kesalahan masukan. Ketinggalannya sudah cepat. sama Nah, itu Pak Erwin di calon pemuda. Erwin perkenalkan ini kan coba Nunggal dari SMK Taruna Bakti Kertosono. Oke. Dari sekolah mana Pak Erwin? Uri. Oh, SD Bandung. Oh, SD. Terima kasih. Ini satu sekolah Pak. Sama Bu Rini juga satu sekolah. Jadi belum mulai gitu. Yang lain kados sampai menyusul. Serambi ini di akun kula, Pak. Ya, saya pakai rekam layar HP lah. Izin scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Sebelumnya mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu dalam acara webinar yang saya selenggarakan. Dan yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu
Jadi pada kesempatan siang hari ini saya mengadakan webinar menyita waktu panjenengan sedaya. Semoga waktu panjenengan ini yang tersita ini menjadi ladang amal besar panjenengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu di sini ingin mempresentasikan tentang calon guru penggerak, tentang aksi nyata budaya positif atau pengembasan budaya positif, yang dimana aksi nyata budaya positif ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak yang harus dilaksanakan dan pengembasannya kepada teman-teman guru yang ada di sekolah. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Taruna Bakti Profesional. Tugas kali ini yaitu 1.4.A.10.1 aksi nyata budaya positif atau pengembasan budaya positif. Bapak Ibu guru, budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang dimana menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhannya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan siang hari ini, apakah yang akan kita bahas? Yang kita bahas yaitu konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan selanjutnya, pengalaman dan penerapan di kelas. Penerapan segitiga restitusi di SMK Taruna Bakti. Yang kita bahas nanti ini Bapak Ibu guru, salah satunya perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol, yaitu budaya positif yang ada di sekolah, lingkungan yang positif, aman dan nyaman, dan disiplin, teori kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi Bapak Ibu guru, memang budaya positif itu sangat penting di lingkungan sekolah untuk membuat siswa aman, nyaman untuk terus belajar tanpa ada gangguan-gangguan dari luar. Ilusi kontrol. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Bester dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap
perilaku yang tidak disukai. Yang kedua tadi, ilustri bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Mereka seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Menurut William Brewster, segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Siapa yang memilih, yaitu diri sendiri. Begitu pula untuk belajar atau tidak, itu juga sebuah pilihan. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis. Takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang resiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Ini Pak Arianto, selamat datang. Sampun kula mulai Pak Arianto. Saya lanjutkan Pak Arianto ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, selamat datang Pak Selamat. Sudah saya mulai. Merdeka, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita berbuat sesuatu itu atas keinginan sendiri. Seumpama kita mempunyai keinginan untuk memperbaiki sepeda motor dalam kita ya, memperbaiki kampas kopling. Kalau itu mungkin sepeda motor kita sendiri, maka kita akan ada keinginan untuk memperbaiki dari diri kita sendiri tanpa ada perintah dari orang lain. Itu salah satu contohnya. Jadi Mas Selamat, saya lanjutkan Mas Selamat. Selamat datang. Saya lanjutkan. Jadi Pak Selamat, ini sampun kula mulai Pak Selamat untuk webinarnya. Mohon masukannya jika ada mungkin kurang tepat Pak Selamat nanti.
dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Itu yang paling kuat untuk menerapkan disiplin. Bagaimana cara kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah dan mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik. Yang selanjutnya, mengubah paradigma. Ini contohnya Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berbeda dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi waktu ada kegagalan, rujukan gagal akhirnya dipaksa. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model pemikir berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu konsep disiplin dan motivasi perilaku. Disiplin, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kan mau Dari respon. ngamukan bahwa Bapak jaringan mau ngamukan Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Mengubah paradigma tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, orang tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi waktu kita membujuk siswa, kalau siswa itu tidak mau, maka ada pemaksaan di situ. Contohnya kalau di SMK, terutama kalau pemikiran saya dulu, kalau anak itu suruh membuat baut, maka kamu harus membuat baut, harus jadi. Nah, itu stimulus respon. Padahal
tata cara itu salah. Nah, harus ada teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu kolaborasi antara guru dan siswa, bagaimana untuk menciptakan atau membuat baut itu bisa jadi, maka terjadi kesepakatan di situ. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Yang kedua, konsep disiplin dan motivasi perilaku. Disiplin apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dalam kedisiplinan mungkin harus ada paksaan-paksaan sehingga tidak nyaman. Padahal menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, disiplin, Bapak Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang muncul dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Coba kita amati dari penjelasan selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan dari situ itu adalah motivasi eksternal. Jadi untuk melakukannya, itu takut karena ada hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal. Jadi mengharap sesuatu dari orang lain atau institusi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, contohnya seperti ini. Motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Ini yang akan kita lakukan, yaitu disiplin dari mulai diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, kalau kita ingin sesuatu, kita ingin mencapainya, maka itu motivasi dari kita sendiri. Tujuan disiplin positif, Bapak Ibu, yang pertama menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Maka kita di situ harus menciptakan budaya positif. Salah satunya budaya positif yaitu yang sudah biasa kita terapkan, yaitu 6S: salam, sapa, senyum,
sopan santun saling. Kita menciptakan lingkungan positif, keyakinan kelas di sini kesepakatan antara guru dan siswa dan murid sebelum melakukan pembelajaran, dan yang selanjutnya adalah peraturan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas atau hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kendaraan atau bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi instruktif? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contohnya Bapak Ibu, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ada dua tabel. Yang pertama kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kalau kesepakatan kelas, kata-katanya, jadi kita cuma merubah paradigma kata-kata. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi tidak ada peraturan di sini. Ini kesepakatan kelas. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas ini bisa tercipta dengan adanya kesepakatan antara guru, pengajar dengan muridnya. Contohnya Bapak Ibu yang ini, perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, di sini kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju nomor 1 apa, Bapak? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya, mendapat konsensus atau kesepakatan antara guru dan murid, tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Kita simpan Pak Selamat Effendi. Yang kedua, Pak, Bapak Ibu, saya tulis Pak ya, soalnya tidak bisa diedit di PDF. Tanggung jawab. Saling dilarang mengganggu orang lain, yaitu saling menghormati. Yang ketiga, Bapak Ibu, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya, kalau peraturan pasti, yang pasti-pasti dan agak sedikit menekan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum waktunya. Ya Bapak Ibu, coba
coba kita uraikan di slide berikutnya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas, maka tanggung jawab. Nah, ini yang ditumbuhkan si mandek. Masuk. Terima kasih Birin. Maaf jaringannya putus-putus. Nah, di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, bagaimana cara kita menumbuhkan ke siswa itu untuk ada tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya ini demi kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan kelas jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jika berlari-lari di kelas atau koridor, mungkin akan terjadi sesuatu. Maka kita menumbuhkan rasa sebelum terjadi itu, maka kita membuat kesepakatan. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum. Contohnya Bapak Ibu, tindakan guru. Di sini ada kolom yang kosong. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Jika tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, Pak. Selamat ya. Dan saya tulis nih. Yang pertama, hukuman. Terus yang kedua, Pak. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu juga ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
konsekuensi ya. Hukuman lagi itu yang meminta murid tidak lari mengelilingi lapangan basket. Konsekuensi. Iya Bapak Ibu. Kalau kita melihat apa sih perbedaan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kita, nah ini jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi adalah hukuman. Karena hukuman itu lebih berat daripada konsekuensi. Jadi memberatkan siswa atau merasa tidak nyaman karena tidak sebanding dengan kesalahannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman Bapak Ibu karena terlalu berat mungkin di situ akan membuat siswa akan merasa tidak nyaman. Bahkan akan terjadi mungkin merasa ada keinginan untuk balas dendam mungkin ke depannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi Bapak Ibu ya. Karena siswa mencoret-coret kertas temannya, maka dia harus mengganti. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu lari-lari, lambat. Kalau lapangannya kecil nggak apa-apa, tapi kalau lapangannya besar itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati atau jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu suatu paksaan. Konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi perbedaannya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu mungkin terjadi dalam waktu yang panjang. Imbasnya Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima, keinginan, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Yang kedua, bertahan hidup, keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Yang ketiga, kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Yang keempat, penguasaan, kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh. Yang kelima, kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Posisi kontrol yang pertama, yang kelima tadi posisi kontrol Bapak Ibu ya. 1, menghukum.
Pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Di manakah posisi kontrol kita? Kita amati dari poin di depan. Kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kita di posisi yang mana? Kalau penghukum, jadi ada anak yang terlambat, anak yang terlambat, kita di posisi yang mana? Kalau penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Kalau kita posisi membuat orang lain merasa bersalah, nada suara itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Selanjutnya, kalau kita posisi pada teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada mulut, mata, dan senyum jeraka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah jadi ke bapak. Bukan kenapa terlambat lagi sampai ketahuannya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Kalau posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru melanjutkan, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya tunggu. Ini adalah contoh konsekuensi. Kalau terlambat menyelesaikan tugas, maka harus menyelesaikan tugas tersebut. Kalau posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kalau ini bagi kita posisi di mana, atau sebagai penghukum, pembuat mereka bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Seperti yang dijabarkan tadi. Keenam Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan. Menstabilkan identitas untuk membuat murid merasa gagal
karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kata-katanya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu salah satu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic net atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love dan belonging, diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Contoh kata-katanya dari guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak menarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini Bapak Ibu tentang pendapatnya Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis. Takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Menuntun murid dalam berlatih memerintah diri sendiri dan membuat keputusan yang baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, demikian presentasi saya Bapak Ibu. Mohon masukan dan kritikannya. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Bapak Ibu. Oke. Demikian presentasi saya.
Monggo jika ada tanggapan atau masukan. Nggih, Pak Selamat. Monggo Pak Selamat. Monggo Pak Selamat. Effendi. Nggih, Pak Selamat. Nggih. Nggih, Pak Selamat. Kadang kita restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebenarnya Bapak Selamat, sebelum kita mengadakan restitusi, maka kita harus membuat kesepakatan antara guru dan murid supaya dia merasa timbul akan tetap mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat. Seperti itu Pak Selamat. Jadi seumpama dia terlambat, maka kita buat kesepakatan. Seumpama kena ditanya dulu kenapa terlambat, semua dia menjawab karena sepeda motornya rusak. Nah, di situ kita menggali dulu dari si anak kenapa dia terlambat. Setelah terlambat, kita ciptakan kesepakatan di situ. Maka si anak mungkin menjawab besok akan berjanji tidak akan terlambat. Gitu, Pak. Kalau memang uh, kalau dari poin pertama restitusi itu tidak bisa dilaksanakan, kok siswa malah apa? Malah lama istilahnya. Ya maka kita mencari alternatif lain. Salah satunya mungkin kita melibatkan BK ataupun mungkin orang tua. Jadi kita tidak langsung menghukumnya. Terkadang kita itu melihat siswa seperti ibarat gunung es yang kita pelajari di modul 2. Kita melihat gunung es yang terlihat itu di permukaan hanya sedikit. Kita tidak tahu di bawah permukaan gunung es, di bawah permukaan gunung es itu. Sehingga kita harus menggali apa saja sih yang ada di dalam di bawah permukaan gunung es. Gitu, Pak. Jadi solusinya kalau mungkin nggih. Nggih, Mas Ahmad. Ngapunten, mungkin ada jawaban yang lain? Pak Arianto, ada masukan yang lain dari penjelasan webinar tadi? Atau pertanyaan yang lain? Atau masukan yang lain, monggo? Nggih, Pak Arianto. Monggo, Pak Arianto.
Sebenarnya di sini jadi restitusi yang sudah saya sampaikan kepada anak salah satunya yaitu membuat kesepakatan, membuat kesepakatan uh, dengan kata-kata jika anak itu berbuat salah maka kita menanyakan kenapa dia sampai melakukan hal yang demikian. Jadi sementara itu yang saya lakukan hanya kesepakatan terhadap siswa, Pak Arianto. Nggih, monggo Pak, selamat. Nggih, sekolah negeri ya. Ya, terima kasih Pak Selamat. Ya, ya Pak Arianto. Ya, lebih lebih tepatnya kita berusaha untuk uh, berbuat yang lebih baik untuk kedepannya Pak Arianto. Berusaha ini Mas ya. Oke. Oke, demikian presentasi saya, Bapak Ibu Guru. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat yang saya bagikan pada seri webinar. Besok yang nggak ada Pak, sudah selesai kok. Kan 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 niku kan ceritanya anu tuh. Tugas upadewe kita dulu. Tapi bu guru penggerak, oh, guru penggerak itu lebih berat, Bu. Tugasnya banyak daripada PPG dulu. Nggih, mboten napa. Terus ndi, Pak? Kok wesel awak. Ndrodeg jantungku kayak tak seleh nek, Mang. Tapi mah tak kukutin nah. Ya alhamdulillah wong akeh. Minimal kan sebenarnya orang 5. Boten cuman TBSM mawon, komunitas kita dulu saja. Isin loh. Cara elek is ndelok wong TSM tok. Iya, Bu.
Makanya mindset untuk menuju ke situ saya sendiri wabek. Tapi lan jenengan proso kula mboten. Gampang nyantolan lan jenengan. Tujuannya tidak ke situ, Pak. Kepala keluarga tujuannya, Pak. Burin pun medal. Burin, saya mengucapkan terima kasih. Yo tadi mengikuti. Sisa tak terakhir mie ayam wes. Nah, yo coy izin tuh bu, so rebu aja izin. Sekolah, lomba, puisi. Wes pinter bu anak izin. Ora apa-apa pak, sampean gawe aku gak butuh kok. Malah ra usah. Ya. Oh iya. Pas sisa piye ta rencana tang kemis bu? Nah, pas lah pengen pesertane wakeh anu, share sama neng Facebook loh pas. Yo engko tak share neng grup. Wes mang tak share neng grup. Oh ngono. Sing dibutuhno akeh to, Mas. Yo mau wis tak share neng warga mbek RT RW. Iya tak wis tak share. Terus nanti burin? Yo betul toh. Ujung tombaknya kan jenengan. Lagi jenengan kok mungkin enak toh. Bertahun-tahun ya. Kalau guru hebat ya wis Pak Astorito. Burin apa luar biasa. Jangan harusnya Burin juga ikut ini program. Lah Pak Astor gak sah. Soalnya dimingi-mingi itu loh Burin. Dimingi-mingi apa P3K nih kalau ke depannya. Ayo, Pak Astor gak sama lo jadi P3K. Wes sampean capture pas. Atau engko lah kadang udah jadi sampean berubah-ubah. Engko lah dene berubah langsung sampean share capture-ane. Ya wes ngono tok. Sampun Burin. Burin terima kasih ya. Pak Astori terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.